Ya, mohon maaf di kamera Bapak nih nggak bisa tampil nih. Jadi nggak kelihatan Bapak nggak apa-apa ya. Baik, Pak. Tidak apa-apa. Teman-teman sekalian, kita akan mulai aja ya. Semua hadir semua ya? Ada yang nggak hadir hari ini? Ketua kelas hadir semua nggak hari ini, teman-temannya? Ketua kelas nggak hadir, Pak. Nggak hadir Lagi ya? izin kayaknya. Oh ya, si Rosmandari ya. Oke. Gimana? Kemarin kita waktu bikin produknya apa ya kemarin? Minggu kemarin? Nastar, Pak. Nastar ya. Dari sana teman-teman ada yang bertanyakan nggak? Kira-kira dalam 1 semester ke depan kita akan belajar tentang apa nih? Dari produk yang kita buat kemarin. Itu sebenarnya sih yang akan kita pelajari mirip ya ketika kita bikin proses pembuatan nastar. Udah ya, ada yang baca referensi nggak tentang apa itu estimasi harga pokok produksi? Ada yang mau sharing? Matir gimana? Kalau menurut Matir apa Matir? Apa yang kira-kira kita akan pelajari 1 semester ke depan? Mungkin lebih kayak memperhitungkan atau memperkirakan perencanaan seperti itu, Pak. Memperhitungkan perencanaan. Oke. Kalau Saung gimana Saung? Kalau saya apa ya? Itu kayak memperhitungkan secara detail sebelum membuat sesuatu gitu, Pak. Jadi terukur gitu. Oke. Kalau Ardi gimana Ardi? Membuat perencanaan secara detail suatu proses produksi, Pak. Perencanaan secara detail proses produksi. Oke. Kalau Kesha gimana Kesha? Kesha mana Kesha? Kesha di Lazahra. Ini ada Kesha. Kamu Putri gimana? Putri Aulia? Itu menurut saya membuat perencanaan harga lebih efisien. Itu Pak, buat proses produksi. Buat perencanaan harga lebih efisien. Oke. Nur Alifa? Kalau menurut Nur Ya, gimana? Pak. Gimana menurut Nur? Kalau menurut saya itu menghitung perkiraan biaya yang diperlukan untuk membuat suatu produk gitu Pak, sebelum membuat suatu produk. Oke ya, semuanya benar ya. Kira-kira kita itu nanti akan belajar tentang estimasi. Berarti estimasi perkiraan ya, perkiraan harga. Perkiraan harga kemasan yang akan kita jual di pasaran ya. Jadi teman-teman kalau menurut teman-teman misalnya kita kemarin bahas tentang salah satu ambil contoh lah kemasan apa. Misalnya Indomie lah, Indomie ya. Indomie itu kira-kira menurut teman-teman satu kemasannya bungkusnya ya, kemasannya itu kira-kira berapa duit sih? Teman-teman bisa perkirakan nggak? Yang teman-teman coba kalau reflect ke ketika kita buat nastar kemarin, yang kita perlukan di situ apa sih untuk menghitung suatu produk? Bahan atau material yang dulu, Pak. Bahan material, oke, apa lagi? Alat, Pak. Terus energi, sumber. Alat, energi, oke, apa lagi?
Material, alat, energi, terus masih ingat nggak kemarin waktu bikin nastar? Kemasan, Waktu. Waktu, oke. Kemasan, oke. Apalagi yang paling utama apa tuh sih? Bukan paling utama sih. Ada komponen penting yang belum disebutkan gitu. Tadi alat udah benar, material oke, energi oke, kemasan juga oke. Bangunan, Pak. Modal, Pak. Bangunan, SDM Pak, manusia Pak. Yang manusia, kedua. tenaga kerja ya, tenaga kerjanya. Jadi tanpa tenaga kerja, alat, mesin, material itu nggak bisa bergerak ya. Jadi kita akan belajar tentang menghitung cost per satuan unit ya. Jadi setiap unit kita akan hitung dari sisi material, dari sisi penggunaan alatnya, energinya, tenaga kerjanya. Nah, kita kan akan bingung ya. Kalau kemarin kita waktu bikin nastar, kemarin jatuhnya berapa sih harga nastar? Masih ingat nggak? Harga nastar 70 ribuan kan? 500-an. 70 ribuan. Ya, ntar dilihat lagi ya. Jadi ketika kita menentukan suatu produk, ya, harga satu produk, yang kita perlu tahu tadi ya benar materialnya. Komposisi nastar kemarin cukup banyak ya. Ada berapa macam tuh bahan materialnya aja? Masih ingat nggak? Material bikin nastar itu ada berapa banyak? Ada telur, ada keju, macam-macam lah ya. Banyak ya. Cukup banyak itu sebuah nastar. Nah, kalau kita bicara tentang kemasan, kalau teman-teman lihat bungkus Indomie, apa sih yang ada di teman-teman perkirakan bahannya apa aja sih? Bungkus Indomie. Yang luarnya aja ya, yang luar, yang dalamnya jangan dulu kita bahas, yang luarnya aja. Misalnya katakanlah mie apa sih? Yang paling populer mie apa? mie goreng, Pak. Mie goreng. Nah, kira-kira menurut teman-teman untuk membuat kemasan mie goreng, material apa yang kita butuhkan? Plastik, Pak, tinta. Plastik, tinta, apalagi? Materialnya dulu kita bahas ya, material. Ya, umumnya sih itu ya, plastik dan tinta. Nah, plastiknya sendiri kira-kira menurut teman-teman apa? OPP kali Pak. Plastik sama PE. OPP sama PE ya, kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman waktu itu pernah Bapak share ya tentang apa? Waktu di pelajaran plexografi tentang komposisi produk ya. Ntar itu dilihat lagi ya. Dibaca-baca tentang komposisi struktur produk itu apa aja. Ya, misalnya kita anggap nih Indomie mie goreng nih. Itu terdiri dari OPP sama PP ya. Umumnya sih kalau OPP PP ya. Terus ada tinta. Nah, tintanya sendiri kira-kira berapa macam tuh situ? Ada berapa warna tintanya? Bisa ngebayangin nggak? Minimal berapa menurut teman-teman? Minimal 5 sih Pak. 5 CNBK ya. sama putih. Oke. Nah, selain plastik, film, OPP, PP, tinta, kira-kira yang kita butuhkan apa lagi? Bahan apa lagi? Mesin cetakannya, Pak. Enggak, material dulu. Kita bicara material. Nanti kalau peralatan kita bicara peralatan. Kita bicara material Indomie mie goreng itu selain tadi ada OPP, ada PP, ada tinta. Kira-kira apa lagi bahan materialnya yang ada di situ? Mungkin itu Pak, lem buat laminasi gabungin OPP sama PP itu. Iya, lem ya, adhesif lah. Adhesif kalau itu dia masuk ke ekstrud laminasi kita sebut adhesif. Kalau masuk dry kita sebut ekstrud. Kalau dry kita sebut adhesif. Kalau ekstrud kita sebut angkor coat AC ya, AD sama AC. Nanti kita akan bahas lebih detail. Selain itu apa lagi? Ya udah ada OPP, ada PP, ada tinta, ada adhesif, apa lagi? Selain itu.
Kira-kira menurut teman-teman apa lagi yang ada di kemasan Indomie? Mie goreng. Ada yang mau nambahkan? Kalau bungkus bumbunya termasuk nggak, Pak? Jangan dulu, kita yang ambil yang luarnya aja dulu. Ya. Yang kemasan, yang bumbunya kita abaikan dulu deh. Yang bungkus luarnya aja yang gitu, yang ada tulisan mie apa? Mie goreng ya. Tadi udah OPP, PP, tinta, adhesif. Apalagi kira-kira teman-teman? Seal termasuk gak sih, Pak? Apa? Seal? Iya, seal. Seal nanti masuk ke peralatan ya. Kita bicara tentang material dulu deh. Seal-nya itu udah diwakili oleh PP-nya kali ya. Nanti dari sisi materialnya ya. Kita bicara materialnya aja nih. Kalau kemarin kita bicara nastar kan ada terigu, ada keju, ada air, ada gula, macam-macam ya. Nah, sekarang kita bicara tentang kemasan bungkus Indomie mie goreng. Tadi udah ada OPP, ada PP, ada adhesif, ada tinta. Apalagi kira-kira menurut teman-teman yang ada di kemasan tersebut bahannya? Desainnya masuk gak sih, Pak? Desain enggak. Material ya, kita bicara material. Bahan baku. Solvent, Pak ya, solvent. Iya, solvent ya. Solvent di tinta maupun solvent di laminating ya, di adhesif ya atau anchor coat ya. Ya, jadi kurang lebih ada berapa material tuh di bungkusan kemasan Indomie itu? Ada OPP, ada PP, terus ada adhesif ya. Adhesif, tinta, ada solvent. tinta, ada solvent. Nah, kalau kita breakdown detail lagi ya, adhesifnya sendiri itu ada yang kan adhesif. Udah belajar laminating belum? Teman-teman. Proses laminating udah belajar belum? Atau ada yang pernah lihat adhesif itu terdiri dari apa aja sih? Selain adhesifnya sendiri, ada solventnya ya. Nah, adhesif itu biasanya ada dua komponen ya. AB itu buat yang satu bahan material adhesif, yang satu buat pengerasnya. Nanti kita bahas lebih detail lah tentang itu. Jadi kalau kita bedah satu produk kemasan, materialnya itu secara umum tadi ya ada OPP, ada PP, ada tinta, ada adhesif, ada solvent, 5 komponen utama itu ya yang ada. Tapi tinta sendiri kalau kita bedah lagi itu banyak. Tadi kata Mahathir minimal untuk kemasan Indomie itu ada 5 warna ya. Nah, masing-masing warna juga berbeda pemakaiannya ya. Benar ya? Kalau yang lebih dominan warna apa? Kalau di mie goreng? Merah, Pak. Merah. Terus? Putih kali ya? Iya, warna putih. Putih. Berarti kita akan lebih banyak warna tinta putih. Nah, nanti kita akan hitung. Sebenarnya untuk satu kemasan Indomie itu per piece-nya kita butuh berapa gram warna putih, warna sparasi ya. Nah, itu lebih detail. Kita akan ngitung seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi sebelum masuk ke tinta, kita akan coba bahas dulu tentang cara membuat menghitung pemakaian bahan utama. Bahan utamanya di sini berarti OPP sama PP ya, teman-teman ya. OPP sama PP. OPP itu yang dicetak ya. Ada yang tahu singkatan OPP apa? Oriented polypropylene. Polypropylene ya. Oke, PP-nya sendiri polypropylene ya. Ada juga yang sebut OPP sama CPP, bisa dua ya. Jadi proses pembuatan Indomie itu bisa dua cara ya. Bisa menggunakan extrude laminasi, bisa menggunakan dry laminating ya. Ya, jadi kita akan menghitung misalnya pemakaian kalau kita butuh misalnya ya, katakanlah 1 juta kemasan Indomie.
Nah, cost per satu unit OPP-nya berapa, PP-nya berapa. Itu yang kita akan cari. Nah, untuk itu teman-teman harus tahu, untuk membuat 1 juta kemasan Indomie mie goreng ya, teman-teman harus tahu berapa. Kemarin kita sebenarnya udah belajar sedikit ya tentang layout kemasan ya. Layout kemasan itu hubungannya dengan acuan cetak ya. Acuan cetak itu hubungannya dengan apa tuh? Kira-kira kalau menurut teman-teman, kalau cetak Indomie itu akan naik satu-satu atau berapa? Sekali jalan berapa banyak? Kalau di mesin printing. Pernah lihat nggak? Sekali jalan bisa banyak sih, Pak. Bisa berapa? Gimana, Matir? Bisa banyak, Pak. Bisa banyak. Ya. Jadi hubungannya acuan cetak dengan lebar mesin ya, teman-teman ya. Itu berpengaruh ya. Acuan cetak akan menentukan mesin yang kita pakai. Jadi umumnya dibalik sih, mesin yang udah ada itu mengikuti. Acuan cetak akan mengikuti mesin yang udah ada. Nah, untuk membuat, masih ingat nggak membuat acuan cetak itu dasarnya apa? Sama ya, Plixo, offset maupun ruto ya, sablon sama aja sebenarnya sih acuan cetak itu. Jadi dalam satu acuan cetak itu dapat berapa up atau berapa gambar yang kita bisa masukkan ya. Benar ya? Ya Pak, benar Pak. Oke. Nah kalau misalnya nih, kita coba simulasi ya. Ada yang pegang kemasan Indomie nggak? Di rumahnya. Ini di rumah atau di kampus ini? Di rumah, Pak. Di rumah. Ada yang punya kemasan Indomie nggak? Di rumah. Kira-kira ukurannya berapa Indomie itu? Kurang lebih. Ada yang punya di rumah kemasan Indomie? Sambil Bapak nyiapkan materi. Ayo, ada nggak? Nggak ada yang punya nih. Atau ada kemasan apa aja deh selain Indomie deh? Ada Pak. Ada Indomie Pak. Oke, diukur Matir. Kira-kira ukurannya berapa Matir? Kurang lebih ukurannya 15 kali 11,5 cm. 15 kali 11,5 cm. 11,5. Jadi ini ukuran tertutup ya Matir ya? Iya, tertutup. Berarti kalau ukuran terbukanya 15 kali 23 ya? Kali 23. Oke. 15 cm kali 23 cm ya teman-teman ya. Oh ini ukuran Indomie nih. Pitnya yang mana nih Matir? Pitnya yang 23 deh Pak. Yang 23. Coba lihat. Ada biasa kan itu ada emaknya tuh. Jadi yang kalau up itu kan yang selalu dikali 2 ya. Oh, berarti up-nya yang 11,5 itu.
Ya, jadi pitnya 15, up-nya 23, 11,5. Nah, seandainya mesin kita nih, mesin yang kita punya nih ukurannya katakanlah maksimal materialnya itu kita 1100 deh. 1100 ya. Atau 110 cm. Kita menggunakan ukurannya miliannya ya, 150 mili sama 230 mili ya. Tadi ini 1100. Nah, kalau untuk cetak 1 juta, kira-kira kita butuh berapa meter? Coba dihitung. Masih ingat nggak? Coba kita flashback balik ke pelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat? Coba dihitung. Dapat berapa meter untuk cetak 1 juta dengan ukuran 15 kali 230? Udah ada yang dapat? Biasanya ngitung cepat Ardi nih. Gimana Ardi? Udah dapat belum Ardi? Belum, Pak. Keliling acuan cetaknya berapa, Pak? Keliling acuan cetaknya anggap aja 600 deh. Mati udah dapat? $37.500 Pak, bukan, Pak? 37.500. Oke, kita anggap benar lah ya. Jadi dalam dapat berapa up berarti? 4 up. 4, oke. Ada yang sama? Benar nggak? Pak, benar Pak, benar. Benar ya, 37.500. Nah, itu langkah pertama teman-teman harus menentukan meter lari ya. Nah, ketika udah dapat meter lari, teman-teman harus menentukan, karena di pasaran itu kita misalnya beli OPP ini. OPP itu tebalnya berapa? Umumnya 20 mikron ya. Tebal OPP itu umumnya 20 mikron ya. Satuannya mikron biasa kalau OPP. Nah, terus lebar bahan yang dipakai berapa di sini? Kira-kira? Masih ingat kemarin? $230 kali 4 berapa? 92. 920. 920. Terus ditambah kiri kanan buat slitting line, register kontrol. Berapa mili? Tambah 3 mili ya Pak? 3 senti kali ya. Bukan mili. Oh iya, 3. Jadi 30 mili ya. Jadi 920 plus 30 ya. Benar ya? Jadi lebar bahan yang kita gunakan 950 ya. Setuju? Iya Pak. Benar ya? Ya? 950 ya. Nah, kalau teman-teman sekarang udah dapet nih. Lebar bahannya 950 mili. Tebal bahannya 20 mikron ya. OPP ada yang 15 dan 20, tapi umumnya kebanyakan mungkin 20 mikron. Nah, untuk menghitung kita konversi, jadi 37.000 tadi,
kita konversi ke kilo, jadi gimana cara ngitungnya? Ada yang tahu nggak? Rumus menghitung berat. Kalau paper gimana? Kalau ngitung paper? Ngitung berat paper gimana? Kertas. Udah dipelajari belum? Ini beratnya berapa ya, Pak? Tadi tebelnya 20 mikron. Kita justru pengen 37.000 meter itu tadi setara dengan berapa kilo. Kita kan menghitung ke sana. Kita akan konversi ke kilo. Itunya pakai berat jenis ya, Pak? Pakai berat jenis. Jadi kalau rumus ngitung paper gimana? Panjang kali lebar kali gramatur ya. GSM dia ya. Iya, Pak. Gram per square meter. Nah, kalau untuk ngitung film plastik ya, biji plastik atau aluminium juga menggunakan berat jenis. Jadi sama. Jadi kita akan menghitung, ini dicatat ya, cara menghitung berat itu ya, panjang kali lebar kali tebal ya, kali berat jenis. DJ-nya ya. Terus dibagi 1 juta ya. Oke. Nah tadi kita hitung Indomie untuk 1 juta, panjangnya berapa tadi dapatnya? Ardi berapa tadi dapat? 37.000 berapa? 37.500. Nah, udah dimasukin. Di panjangnya dimasukin 37.500 meter ya. Ditulis satuannya. Terus kali lebar bahannya berapa tadi? 950 mili. 950 mili dicatat ya. Ditulis juga 55 mili. Kenapa dicatat? Terus tebalnya berapa? Tebal filmnya tadi berapa? Mikron. 20 mikron ya. 20 mikron. Berat jenis OPP berapa? Ada yang tahu nggak? Coba dilihat. Berat jenis OPV berapa? .9 ya, Pak? 0,905. Anggapannya 0,95 ya. Nanti dilihat lagi ya. 0,95. Kalau P itu 0,92. Kita anggap benar dulu lah, 0,95. Ya nanti ini bisa dicari, ini Bapak belum ketemu file Bapak. Jadi kalau teman-teman udah dapat, tinggal dikali. Nah 1 juta itu dari mana? Ada yang tahu nggak? Kenapa dibagi 1 juta? Kenapa rumusnya? Tebal, Pak. Tebal OPP-nya. Tebal OPP, oke. Ada yang lain? Dari konversi yang tadi lebarnya itu diubah juga ke meter, sama tebalnya juga diubah juga. Ya, jadi kan makanya Bapak sebut tadi ya, 37.500 meter itu dicatat. Terus lebarnya 950 mm ya. Terus 20 mikron ya. Terus berat jenisnya itu berapa? Gram per meter kubik ya. Kalau berat jenis apa satuannya? Iya, benar Pak, gram per meter kubik. Ya. Jadi 1 juta itu faktor pengalihan satuan di atas ya, ada meter menyamakan ya. Ada milimeter, ada mikron, ada berat jenis. Nah itu Pak, kenapa dapat rumus 1 juta itu ya. Nah coba dihitung, sekarang dapat berapa kilo? Dapatnya 676,875 kilogram. 600
76,85 kilo ya. Iya. Ya, jadi teman-teman, untuk mencetak 1 juta kemasan Indomie, kita membutuhkan material 676 kilo lah. 77 kilo lah kurang lebih ya kalau kita bulatkan ya. Nah, setelah ini dapat, nah teman-teman tinggal cari harganya ya. Harga per kilonya berapa OPP itu. Ya. UPP kalau nggak sekarang itu kurang lebih 2,8 lah, 2,8 dolar ya. Kalau kursnya sekarang berapa kurs dolar? Anggap aja kita anggap OPP harganya 2,8 lah ya. Kalau nggak salah nih Bapak, belum update terbaru ya. 2,8 dolar per kilo. Jadi per kilonya kalau dirupiahkan berapa? Dolarnya berapa kurs dolar sekarang? Ada yang tahu kurs dolar hari ini? 15.600. 15.600. Oke, coba dikaliin jadi berapa per kilonya? $2,8 kali 15.600 berapa? 43.650. Berapa? 43.650. 43.650. Nah, sekarang cari deh harga per piece kemasannya berapa jatuhnya? Untuk OPP-nya aja. Persatuan kemasnya jadi berapa jatuhnya? Kali 676. Teman-teman harus punya kalkulator ya. Biar nanti ngitungnya gampang. Sekitar 29,57 rupiah. Udah dibagi 1 juta ya? Ya udah dibagi Pak. 29,57. 57. Nah, itu teman-teman untuk harga bahan OPP-nya, bahan plastik OPP yang cetak ya. Nah, terus bahan keduanya apa tadi? Keduanya apa tadi ya? CPP atau OPP kita mau pakai? Mau naik extrude atau naik dry nih? Karena konsepnya berbeda nih. Dry sama extrude itu berbeda. Terutama di pemakaian lebar bahan ya. Mau naik apa dulu nih? Kita dua-duanya kita bahas deh. Dry sama extrude. Kita jalan dry dulu lah ya. Masih ingat dry itu apa sih? Proses laminating dry. Kan untuk menggabungkan cetak sama bahan yang udah dicetak yang ada tintanya dengan apa? Dengan PP atau CPP kita harus menggunakan mesin ya. Nah, mesin itu ada mesin 2 nih, laminating yang umum dipakai ya buat kemasan flexible packaging itu ada extrude laminating, ada dry laminating. Nah, umumnya 2 ini sih. Ada juga yang namanya wet laminating ya. Tapi yang kebanyakan kita menggunakan 2 ini, extrude sama dry. Kita coba pakai yang dry dulu ya. Dry itu konsep kerjanya gimana sih? Ada yang masih ingat nggak? Apa udah lupa? Atau udah diajarin belum sih? Kalau yang dry itu seingat saya OPP-nya itu diberi adhesif, terus masuk pemanas gitu, terus digabungin gitu Pak. Digabung dengan substrate keduanya apa ya? Ya, jadi ingat ya teman-teman ya, untuk membedakan dry sama extrude sebenarnya ada satu prinsip penting ya. Kalau dry itu kan hanya menggabungkan pelem to pelem ya, lembaran per lembaran ya. Benar ya? Ingat nggak? Jadi pelem misalnya OPP ditambah CPP. Dia bukan PP ya. Cast polypropylene. Jadi pelem to pelem ya. Nah, kalau extrude bedanya
filmnya itu dari biji plastik ya, biji plastik yang dipanaskan ya, itu extrude tuh, ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk bedanya extrude sama dry atau wet? Jelas ya, extrude itu untuk membuat film keduanya PP-nya atau PP itu menggunakan biji plastik yang dipanaskan. Nah, tapi kalau dry itu udah jadi filmnya kayak OPP lah, lembaran apa yang digulung di roll ya. Jadi digabungkan antara OPP sama PP menggunakan adhesif yang dipanaskan terus digabung ya. Seperti itu ya. Nah, kalau extrude dia film OPP cetaknya OPP dicetak di film lembaran. Nah, sementara PP-nya itu menggunakan mesin pemanas ya, biji plastik yang dicairkan. Nah, tadi Bapak sebutkan kenapa berbeda. Karena di sini lebar pemakaiannya akan lebih banyak yang di extrude ya. Pemakaian lebar bahan. Tadi kalau filmnya 950, tadi berapa 950 ya? Benar ya? Lebar bahan OPP-nya 950 ya? Iya, Pak. OPP-nya ya, 950. Nah, kalau untuk pemakaian PP-nya atau CPP-nya, kalau di extrude itu nggak bisa kita menggunakan 950 ya. Dia pasti akan selalu lebih lebar ya. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa kalau extrude film OPP-nya kan 950. Kalau untuk di extrude itu kita nggak bisa pakai 950 juga. Dia harus lebih lebar dari 950. Karena itu Pak, nanti waktu keluar dari extrudernya, keluar dari die itu nanti bakal kayak mengecil gitu Pak. Iya, di extrude itu ada namanya neck in ya, ketika turun dari extrude itu dia mengerucut ya. Nah, yang mengecil itu biasanya dia tebalnya lebih tebal ya. Misalnya untuk PP-nya kita butuh berapa mikron nih? Biasanya Indomie itu berapa mikron? Kalau tadi OPP kan 20 mikron. Untuk sealing layer PP-nya atau CPP-nya itu berapa mikron plastiknya? Kurang lebih 30 sampai 40 mikron ya umumnya dipakai ya. Anggap aja 30 mikron lah kita pakai ya. Nanti teman-teman cek ya berapa mikron ya untuk Indomie itu. Anggap aja untuk bahan sealing layernya PP atau CPP-nya kita menggunakan 30 mikron. Nah, ketika masuk extrude laminating, ujung-ujungnya kalau kita bikin sama persis 950 ya, teman-teman. Di ujung-ujungnya itu tebal. Pasti akan tebal. Bisa sampai 5 sampai kurang lebih 3 sampai 5 mikron lah. Berarti kan tebalnya kurang lebih 33 sampai 35 mikron. Nah, teman-teman bayangin kalau itu digulung dalam ukuran ribuan meter ya, itu lama-lama akan jendol ya. Akan pinggir-pinggirnya itu akan kelihatan bergelombang ya, jendol lah, karena lebih tebal. Makanya di extrude untuk material PP-nya itu selalu lebih tebal. Makanya di sini dilebarkan, dia lebih lebar bahannya ya. Lebarnya hampir mirip sama ketika kita menghitung yang untuk slitting length tadi. Jadi antara 15 sampai 20 cm untuk 20 mili untuk satu sisi. Berarti kalau kita hitung sini 30 sampai 40 mili ya untuk kiri kanannya. Berarti lebar bahan yang kita gunakan berapa di sini? Untuk PP-nya atau CPP-nya. Untuk proses extrude. Lebar bahannya. Tadi lebar material cetaknya berapa? 950. 950. Nah, kalau untuk extrude kuncinya selalu ditambah ya. Dia selalu lebih tebal dari lebih lebar dari 950. Antara ya tergantung mesin juga ya. Kalau mesin sekarang mungkin ada yang teknologi yang semakin canggih mungkin bisa 10 mili lah. 10 sampai 30. Kalau mesin-mesin lama tuh minimal di 15 mili satu sisi ya. Ya kita anggap 10 sampai 20 lah satu sisi ya. 10 sampai 20 mili. Berarti kita tambah berapa? Lebar bahannya jadinya.
Tadi 90 ditambah, kalau satu sisi kita ambilnya paling tengah lah 15 mili ya, anggap aja 15 mili ya kita pakai. Berarti kiri kanan kan 30. Berarti lebar PP-nya itu 980 ya, 980 ya. Iya Pak, 980. Ya, 980. Nah, berbeda dengan dry. Dry itu dia bisa lebih lebar, bisa sama, bisa lebih kecil ya. Karena pemakaian bersihnya berapa di sini? Dari ukuran 230 tuh sebenarnya pemakaian bersihnya berapa? 920 ya? Ya Pak, 920. 920 ya. Nah, di sini kita sebagai perencana ya, atau nanti sebagai supervisor atau sebagai perencanaan produksi untuk dry, teman-teman bisa pakai nih. Bisa pakai lebih kecil dari bahan cetaknya. Di sini kan bahan cetak 950 ya. Bahan cetaknya 950. Nah, kalau untuk dry, bahan untuk CPP-nya itu bisa lebih kecil dari 950 ya. Tapi nggak boleh sama dengan 920 ya. Dia harus lebih besar dari 920, bisa lebih kecil dari 950. Yang penting ketika digabung dengan adhesifnya, semua area 920 itu klaim ya. Kena adhesif semua. Ya kita anggap aja kita menggunakan 940 lah di sini. Atau 950 juga boleh kalau kita anggap sama. Nah, coba bandingkan sekarang prosesnya antara extrude sama dry. Ya. Extrude sama dry itu selisih cost-nya berapa? Kalau kita cetak 37500. Tadi tebalnya 30 mikron ya. Cuman yang berbeda sih lebar bahannya aja. Ya. Berat jenisnya sama nggak? Sama lah. PP propylene sama ya. Kalau OPP kan oriented produk polypropylene. Kalau CPP sama cast polypropylene. PP sama dengan polypropylene. Berarti sama ya, berat jenisnya tadi 0, berapa? Kita pakai 0,95. Coba dibandingkan deh. Coba dihitung. Selisih antara proses dry sama extrude berapa selisih? Banyak nggak selisih? Udah yang dapat? Saung udah dapat?
Saya yang extrude dapatnya 1047,375 Pak. Kilogram. Oke. Selis itu harga per piece-nya berapa jatuhnya? Belum. Yang belum teman-teman tahuin apa di situ? Kan panjang udah dapet ya, sama dengan printingnya, lebarnya udah ada, tebelnya udah ada, berat jenis sudah ada. Yang belum ada harga ya. Harganya. Harga PP itu kurang lebih kita anggap 1,8 atau 1,9 ya. 1,8 lah per kilo ya. Kan satunya dolar pasti di sini. 1,8 per kilo. Jadi kalau dirupiahkan berapa? Per kilonya berapa jatuhnya? Pak, tadi tebalnya 20 mikron ya, Pak? 30. Oh, 30. Harganya 28.125. Ya, udah dapat itu, langsung dicari coba. Harganya lebih murah yang dry, Pak. Selisih berapa? Kalau yang extrude berapa? Yang extrude 29.457.500 dari itu. Per piece-nya ini berapa? Oh, belum dibagi sih, belum dibagi. Harga yang per piece-nya untuk yang extrude itu Rp29,5. Kalau yang dry itu Rp28. Oke, selisih. Oke, tadi yang OPP berapa? Yang pertama bahan material film printing berapa tadi? 29 juga kurang lebih ya tadi ya. Berapa? Masih ingat nggak? Berapa jatuh tadi?
2957 ya. Yang bahan OPP-nya berapa tadi per piece-nya? Yang OPP 29,57 ya. Oke, 2957 ya. Ya, jadi teman-teman kalau kita lihat di sini ya, dari sisi bahan, sebenarnya bahan utamanya kan dua, OPV sama VP atau CPP ya. Jadi lebih efisien sebenarnya pakai dry laminating dari sisi pemakaian bahan di sini ya. Tapi nanti kita akan bandingkan ketika kita menggunakan bahan adhesifnya atau bahan angkor coat-nya ya. Itu selisih berapa banyak ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Jadi kita udah menghitung bahan material cetak OPV-nya, terus material keduanya untuk sealing layer-nya itu PP-nya ya. Ya, jadi teman-teman kalau dilihat di sini teman-teman harus lebih familiar dengan komposisi produk ya. Kalau kayak mie cuma 2 ya. Jadi kan kemasan yang ada di pasar kan lebih kompleks ya. Ada yang menggunakan aluminium, kalau kayak kemasan odol kayak Pepsodent gitu ya, Ciptaden. Itu ada yang tahu nggak komposisinya apa? Ada yang tahu? Kayak kemasan odol itu kan kemasan dibuat dari cetak juga kan? Baru dibentuk tube gitu ya. Atau yang ada di pasaran tuh banyak apa sih, kemasan apa sih? Makanan ya. Makanan, minuman, kantong minyak, kantong beras, semuanya udah menggunakan kemasan semua ya teman-teman ya. Nanti kita akan coba hitung nih. Makanya nanti ambil satu kemasan sebagai project pilot kita ya. Dari awal kita akan menghitung kemasan tersebut sampai akhir per piece-nya berapa sih. Tapi udah kita hitung untuk listriknya, mesinnya, tenaga kerjanya, bahan materialnya ya. Nah teman-teman diskusikan kira-kira kemasan apa yang mau di sampel projectnya, mau kemasan yang mana nih. Ya, ditentukan kemasan yang kita mau hitung, mau kita bedah. Jadi kita nanti dari pelajaran ini dari awal sampai akhir kita akan mendapatkan yang namanya harga kemasan tersebut, harga pokok produksinya ya. Jadi teman-teman ambil contoh kemasan yang kita mau sebagai project sampelnya gitu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sampai sini. Cukup jelas, tak? Bagi saya. Yang lain? Cukup jelas yang lain? Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, kalau untuk estimasi kalkulasi ini kita harus sering latihan soal ya, teman-teman ya. Harus latihan soal biar teman-teman cepat menangkap ya. Nah, sekarang coba kita latihan soal lagi deh. Sekarang kita bukan bikin kemasan Indomie ya. Kemasan yang lain. Kira-kira kemasan apa nih? Ada yang pegang contoh kemasan nggak? Selain Indomie ada kemasan apa lagi? Kita baru belajar tentang ini ya, bahan baku utama dulu, cara menghitung bahan baku utama ya. Ini laptop Bapak ini lagi nge-hang nih, jadi mau diambil file datanya nggak bisa diambil semuanya. Ayo, kira-kira apa? Kopi, Pak. Kopi ABC ya? Ada, Ardi? Nggak ada, Pak. Yang lagi megang kemasan apa?
Ya, nggak aja kopi dah. Kopi apa? Kopi ABC ya. Kopi ABC. Itu ukurannya kira-kira berapa, Ardi? Kira-kira. Yang bagus pegang kemasannya sih memang sih. Jadi bisa langsung diaplikasikan gitu. White coffee Pak ada Pak. Oke, white coffee. Ya, silakan diukur berapa? Jadi ketika teman-teman menghitung kemasan itu, yang teman-teman harus tahu apa dulu? Pertama itu. Ukuran kemasannya ya. Ukuran kemasannya berapa? Nah, dari ukuran kemasannya tentukan feed up-nya. Terus yang kedua, apa lagi? Setelah dapat ukuran, teman-teman harus melakukan apa? Analisa komposisi ya. Komposisi kemasannya apa? Tadi kayak Indomie kita tentukan UPP sama PP ya. Nah, kalau kemasan kopi ini apa? Kira-kira. Udah dapat mati ukurannya berapa? Ukurannya 110 kali 85 mili. 110 kali 85 ini tertutup ya. Benar ya? Dia bentuk sealnya apa? Bentuk kantongnya apa nih, Matir? Center, gaset, porsil. Kan kemasan kopi itu kan biasa sealnya di mana? Pinggir-pinggir atau di tengah? Matir? Ini sealnya pinggir Pak. Pinggir. Iya. White kopi di tengah atau pinggir ya? Center atau porsil? Ini sealnya atas bawah kanan 3. Di tengah ada nggak di tengah? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Berarti preset seal. Oke lah. 110 kali, kalau 85 kali 2 berarti ya? Ya 85 kali 2. 170 ya. Nah ini kalau teman-teman udah dapat ukuran ini, nah ini dari ukuran ini teman-teman akan menentukan pembuatan acuan cetak sama penggunaan mesin. Ini belum bicara mesin, menghitung mesin ya kita, tapi teman-teman dari sini ada hubungan juga dengan penentuan lebar bahan yang akan digunakan ya. Kita akan dapat menghitung berapa perlu kilogramnya kalau kita udah tahu ukuran bahan material yang kita mau pakai ya. Oke, tadi udah dapat. Sekarang komposisi apa kira-kira? Kalau untuk kopi itu umumnya apa? OPP juga ya. OPP sama ada metalisnya nggak? Ada metalis. Nah, OPP biasanya OPP plus umumnya ya kopi itu 2 layer semua sih. Tapi ada juga yang 3 ya, tergantung jenis kopinya juga. Kita pakai aja yang 2 layer lah. OPP sama CPP matte ya. Berarti 2 layer nih. OPP-nya 20 mikron, tentukan tebalnya ya. CPP matte-nya juga kita tentukan berapa? 30 mikron lah kurang lebih ya. 30 mikron, oke. Nah, setelah dapat ini apa lagi yang teman-teman harus lakukan? Ukuran udah dapat, komposisi udah dapat, ya. Ukuran mesin, Pak. Nah, ukuran mesin ya. Ukuran mesin ini akan berpengaruh ke pemakaian apa? Substrate-nya. Lebar bahan ya. Lebar bahan yang digunakan ya. Itu berpengaruh ke lebar bahan yang digunakan. Nah, sekarang teman-teman mau menggunakan ukuran mesin ini berapa lebarnya? Ya nanti teman-teman seolah punya pabrik sendiri ya. Sebagai dari pelajaran ini teman-teman bisa menentukan kira-kira mesin yang digunakan berapa lebarnya ya. Kira-kira mau menggunakan berapa nih? Lebar mesin berapa? 1000, 1100, 1200. Umumnya di Indonesia itu mesin untuk
Recto sama Plexo itu antara lebar yang dipakai itu antara 800 sampai 1200 ya. Ada juga yang sampai 1600 mili ya lebar bahannya, tapi jarang sih. Umumnya antara 800 sampai 1200 sih yang sering digunakan ya. Mau pakai berapa nih mesinnya, lebar mesin? 1000. 1000 ya. Ini simulasi aja nih. Coba 1000 mili ya, 1000 mili. Oke. Apalagi? Nah, sekarang mesin udah dapat nih. Teman-teman bikin acuan cetak ya. Langkah berikutnya bikin acuan cetak ya. Buat acuan cetak. Oke. Nah, kalau udah tuh dapat buat acuan cetak, di sini teman-teman akan menentukan apa nih? Dari desain acuan cetak. Meter lari yang digunakan ya. Substrate yang kita gunakan itu berapa banyak sih yang kita gunakan untuk cetak? Berapa nih? Berapa? Arti mau cetak berapa? Kopinya kita perlu berapa banyak? Mau pesanannya berapa? Satu juta aja ya? Ya? Iya, 1 juta Pak. ya Sam ya? Hah? 1 juta Iya. ya? Oke, 1 juta. Nah, jadi teman-teman kalau udah dapat satu tadi harusnya di awal kita mau cetak berapa banyak ya. Di sini dari acuan cetak itu akan menentukan lebar bahan sama dengan meter lari, sama dengan ukuran mesin tadi itu berpengaruh ke lebar bahan yang digunakan ya. Nah, kalau udah dapat ini teman-teman bisa menghitung nih. Langsung memasukkan rumus tadi. Rumus berat tadi gimana? Rumus penghitung berat? Panjang kali lebar kali tebal kali berat jenis bagi 1 juta. Ya, lebar kali berat jenis ya, biji kali tebal ya, kali berat jenis bagi 1 juta. Ya udah, sekarang dihitung deh, dapat berapa? Coba dihitung. Nanti jam 9.30 ya. 9.30 kita koreksi bareng-bareng. Dapat nggak? 12 menit ya. Teman-teman dapat nggak menghitungnya 12 menit? Ya, silakan dihitung. Ini kita baru mencari beratnya ya. Nanti kita tentukan harganya berapa per kilonya.
Udah ada yang selesai? Berapa kilo OPP sama CPP-nya? Putri udah dapat? Tebalnya tadi berapa, Pak? Kenapa? Tebal substrate-nya berapa? OPV itu 20 mikron. CPP metalis 30 mikron. Tujuh 79 kilo, Pak. Yang apa? OPP-nya. OPP itu 9 kilo. Terus CPP-nya? Lebar bahan yang digunakan berapa? 910. Dapat berapa up jadinya? Udah 8 apa? 170 kali 8. Oh, nggak mungkin lah. Ada yang benar. Berapa up? 175 kan, Pak? Lebarnya. Oh iya, 170.
dapat 5, Pak. Terus lebar bahan digunakan berapa? 880. 880. Oke. Ini prosesnya menggunakan extrude atau dry? Kalau metalis dry berarti ya, CPP matte ya. Menggunakan proses dry laminating ini ya. Tadi OPP 20 sama CPP matte 30. Berarti bahannya dry itu bisa 880, bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa lebih sama ya. Kita anggap sama aja lah. 85 berarti kita menggunakan 85 deh untuk dry-nya. 850. Udah ada yang dapat? Berapa kilo kita butuhkan untuk bahan OPP sama CPP matte-nya? Berat jenisnya sama ya. OPP sama CPP matte itu bahan basicnya PP juga ya. Udah dapat? Berapa kilo? Kita perlu berapa meter larinya? Perlu berapa banyak? Cetaknya berapa banyak? Berapa meter? Untuk cetak 1 juta piece. 4.583. Dikit amat. Ayo yang benar Andi. 1 juta loh. Berapa meter larinya? Udah ada yang dapat belum?
Beratnya 367,84 ya, Pak. Apa tuh? Berat yang OPP 367. 67. Oke, gimana teman-teman? Meter lari dapat berapa? Panjangnya berapa? 22.000 meter. Oke, 22.000 meter ya. Lebar 880. Oke, berat jenis 0,95 ya. Iya. Terus tebalnya 20 mikron. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk CPP-nya berapa? Berapa kilo? Berapa? Matir berapa? Dapat berapa kilo? Untuk CPP-nya. Meter rali sama ya, 22.000 ya. Lebarnya pakai 850 ya. Tebal 30 mikron, berat jenis 0,95. Dapat berapa tuh? Udah ada yang dapat CPP-nya berapa kilo? Suara Bapak kedengeran nggak? Dapatnya 532,95. Kita bulatkan lah ya, 533 kilo ya. Ya, teman-teman memang harus untuk menentukan perhitungan cost-nya harus mendapatkan kilo dulu ya, karena nanti ketika kita beli sebagai bagian purchasing ya, umumnya beli material itu dalam bentuk kilo ya, bukan meter ya. Jadi harga pasaran di dunia itu, misalnya aluminium per kilonya berapa, OPP berapa per kilo ya. Nah, tapi kalau udah dapat kilo, tinggal kalian teman-teman cari harga per kilonya berapa. Harga per kilo kayak OPP di pasaran berapa. Terus CPP MET di pasaran berapa per kilonya. Kalau udah dapat ini, teman-teman bisa menentukan harga per piece kemasannya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya. Iya. Ya, tadi ngitung emperlarnya gimana ya Pak? Saya lupa Pak. Ngitung apa? Emperlar panjangnya Pak. Meter lari? Iya. Ayo, ada yang bisa bantu? Gimana? Menentukan dapat 22.000 meter itu dari mana? Matir? Mahathir? Kalau dari saya gini, banyaknya up kali banyaknya pitch, terus nanti 1 juta dibagi hasil perkalian yang tadi, hasil kalinya itu dikali sama 550. Gimana? Susah jelasinnya Pak. Gimana? Paham nggak? Sudah cukup jelas? Hah? Jelas nggak? Yang dikali 550-nya dapat dari mana? Tuh, Matir 550 dari mana? Kan ada dua cara ya, cara menghitung menentukan meter lari itu kan kemarin itu ada berdasarkan keliling acuan cetak ya. Terus berdasarkan 1 meter aja dapat berapa gambar sih ya.
Nah, dari acuan cetak itu kalau kita udah dapat satu meternya dapat berapa gambar, ya tinggal dibagi aja. Ya. Kan kita butuh 1 juta nih. Cara pertama gitu ya. Cuman cara kedua, keliling acuan, kita kan dipengaruhi juga dengan keliling acuan cetak ya. Tadi Mahathir menggunakan 550 ya Mahathir ya? Benar ya Mahathir? 110 kali 5 ya? Iya Pak, benar Pak. Nah, seperti itu tuh. Udah kelihatan? Gimana? Iya Pak, udah Pak. Udah ya. Itu Makasih, Pak. harus dipahamin ya. Karena kalau teman-teman nggak bisa menentukan meter lari, ya nggak akan dapatnya 367 kilo itu dari mana. Kalau itu salah ya akan salah semua ya. Jadi harus benar ya. Pertama itu ya tadi urutannya. Teman-teman harus tahu ukuran kemasannya berapa ya. Terus ukuran terbukanya berapa. Terus tahu komposisinya apa, ukuran mesinnya seperti apa, acun cetaknya dapat berapa up ya, itu akan menentukan pemakaian lebar bahan maupun mesin ya. Nah dari sana teman-teman bisa menghitung meter lari yang dibutuhkan ketika untuk mencetak 1 juta ya. Nah baru masuk ke rumus menghitung berat. Nah kalau udah dapat berat, nah tinggal kita cari harganya, harga di pasaran per kilonya berapa nih OPP sekarang ya. Terus per kilonya apa? CPP med berapa? Nah dari situ tinggal tentukan ya. Sampai ini ada yang bertanyakan? Karena customer nanti kalau pesan ke kita ya, dia bikin kopi buat kopi nih. Saya mau cetak 10 juta nih atau 1 juta. Per piece-nya berapa gitu. Kita akan tentukan per harga per piece-nya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain? Cukup jelas atau masih bingung? Konsepnya harus paham dulu ya. Kalau di sini teman-teman nggak paham, nanti akan sulit ngikutin yang lain. Nanti hubungannya itu kayak jam kerja mesin, penghitungan tenaga kerja, ya, pemakaian bahan-bahan yang lain kayak tinta, adhesif, solvent, itu tergantung dari sini nih. Kalau ini keliru, akan keliru semua, ya. Biaya penyusutan mesin itu tergantung dari langkah awal ini, penentuan lebar bahan, acuan cetak, ya, meter lari itu akan berpengaruh semua di sini. Cara menghitung kayak penyusutan mesin, ya, tenaga kerja pun kita hitung dari konsep awal ini. Ini harus dipahamin dulu nih cara menghitung material nih. Kalau ini udah nanti teman-teman udah paham, ke belakangnya lebih gampang mengikutinya. Ya, makanya harus sering latihan ya teman-teman ya. Harus mulai sering melatih. Nanti Bapak share tentang berat jenis material ya. Tentang komposisi produk. Kayaknya pernah Bapak share deh waktu itu. Nanti Bapak share lagi lah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibnu gimana Ibnu? Paham nggak Ibnu? Bisa mengikuti nggak? Paham Pak, bisa Pak. Sawung gimana Sawung? Bisa Pak, insya Allah Pak. Alhamdulillah kalau bisa mah. Ya sering latihan ya teman-teman ya. Jadi konsepnya itu rumus berat didapat ketika teman-teman bisa menentukan acuan cetak, membuat acuan cetak sama untuk lebar bahan ya. Kalau kayak berat jenis itu kan rumus ya, itu pasti fix lah. Tebal bahan juga fix lah. Ya. Tapi yang teman-teman harus cari itu nanti lebar bahan sama meter lari. Nah, itu perlu dihitung ya. Jadi kalau kayak berat jenis, tebal bahan itu kan udah fix dari materialnya. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Ini komputer Bapak masih hang ini, Bapak nggak bisa ngambil file data nih, ya. Cukup teman-teman untuk hari ini? Cukup sih, Pak. Cukup. Ya, nanti Bapak share tentang komposisi produk sama berat jenis bahan ya. Nanti teman-teman bisa simulasi tuh. Kalau kopi itu kira-kira komposisinya apa aja sih? Kalau minyak goreng kira-kira komposisi produknya apa gitu ya. Nanti bisa dipelajari di situ. Itu sebagai guide ya. Walaupun di pasaran kadang-kadang ada juga yang beda sih. Itu kan ada beberapa alternatif nanti. Kayak kopi nih. Kopi itu ada yang OPP sama CPP Met. Ada juga yang menggunakan OPP PET metalis ya. Terus baru masuk ke CPV. Ada juga tiga struktur tergantung dari dia punya shelf life ya, masa jualnya itu tahan di pasaran berapa lama. Kan biasanya kan ada ya shelf life dari produk itu kan. Biasanya kadaluarsanya sampai tahun berapa, sampai tanggal berapa. Nah, itu dipengaruhi oleh komposisi produk tadi. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup jelas, Pak. Kalau cukup jelas dari Bapak mungkin hari ini cukup ya. Nanti Bapak share tadi komposisi sama struktur produk sama berat jenis bahan ya. Terima kasih. Selamat pagi. Oh ya, sebelum itu minggu depan itu kan ada pameran ya. Alfak ya. Udah tahu belum? Iya, Pak. Iya, Pak, tahu, Pak. Tanggal berapa sih mulainya? 11 ya, 11 itu berapa ya? 11 atau 12 sih, Pak. 11 sampai tanggal 14. Nah, teman-teman usahakan datanglah ngelihat ya. Alpek itu cukup bagus untuk menambah wawasan ya. Di situ ada banyak beragam ya. Dari sisi bahan baku, dari mesin, dari jenis-jenis mesin packagingnya sendiri ya. Bukan hanya printing ya. Laminating ada, backmaking ada, slitting ada biasanya sih. Sama jenis-jenis kemasan yang ada di pasaran sekarang seperti apa sih perkembangannya, teknologinya. Itu ada. Ada jadwal ke sana, teman-teman. Dari kampus ada nggak? Atau sendiri-sendiri? Ada yang koordinir dari kampus atau gimana? Dibebaskan sendiri-sendiri? Atau belum ada rencana? Kayaknya sih sendiri-sendiri, Pak. Mungkin di hari Jumatnya sih, Pak. Jumat kosong soalnya. Jumat kosong ya. Oke ya. Saran Bapak sih pergi ya teman-teman ya, nonton lah. Jumat atau Sabtu lah. Sabtu sampai Sabtu kan gitu ya. 14 itu Sabtu kalau nggak salah ya. 11 itu hari apa sih? Nah, Bapak lihat jadwalnya. Ya, Rebo sampai Sabtu sih. Ya. 11 sampai 14. Usahakan nonton lah, usahakan ngelihat ya. Oke, itu aja dari Bapak. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Pak.